Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang anak-anak. Siang Bu. Siang, Bu. Iya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat, Bu. Iya, alhamdulillah. Anak-anak, Ibu harap walaupun kita belajar secara daring, anak-anak tetap menjaga protokol kesehatan ya, supaya kita tetap sehat dan selalu bersemangat dalam belajar dimanapun dan kapanpun. Baik, anak-anak. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, coba Mudi pimpin doa. Baik, Bu. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anak-anak, masih ingat nggak kemarin-kemarin kita sistem pencernaannya bahas apa? Ayo kita bahas apa? Organ ya, Bu? Organ, Semenjak, betul. Bu. Iya, betul. Fungsi Oh organ. iya, ini pada kemana semua ya? Kok Fungsi organ, Bu. kameranya nggak on? Coba. Ya, Bu, hadir, Bu. On, Bu. Oke, kita lanjut lagi nih. Kemarin kita bahas tentang organ, tentang struktur, kemudian tadi ada yang bilang kelenjar. Masih ingat nggak organ pencernaan kita itu terdiri atas apa saja kalau dari mulai kita makan tuh? Mulut, Bu. Mulut. Ya, benar. Ya. Mudi tadi angkat tangan juga nih, silahkan. Dari mulut, Bu. Habis itu ke kerongkongan, Bu. Ke lambung. Habis ke lambung ke usus. Usus, baru keluarnya di anus, Bu. Oke, pintar. Terima kasih anak-anak kemarin sudah menyimak dengan baik ya. Alhamdulillah. Betul sekali, organ pencernaan kita mulai dari mulut, kemudian kerongkongan, baru kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Nah, kira-kira nih ya, apa yang terjadi kalau salah satu dari organ-organ pencernaan kita ini bermasalah? Misalnya, kita sakit gigi nih. Kira-kira makan enak nggak? Tidak, Bu. Tidak, Enak, Bu. Enak, Apa Bu. yang dirasakan nih? Sakit. Giginya Semuanya sakit. Giginya yang sakit. Nggak nyaman. Oke, kira-kira pencernaannya terganggu nggak kalau seperti itu? Terganggu. Iya, Bu. Bu, jadi lapar, Bu, tapi nggak bisa makan. Oke, iya betul sekali, pencernaan Iya. kita akan terganggu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai sistem pencernaan, khususnya pada sebab gangguan atau penyakit yang ada pada sistem pencernaan. Oke, sebelum kita masuk materi, Ibu mau adakan pre-test terlebih dahulu. Oke, linknya sudah Ibu bagikan di grup WA kalian maupun di sini. Silahkan kalian akses ya. Baik, Bu. Waktunya 5 menit. Oke? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan
membahas lebih jauh mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Terlihat tidak apa yang Ibu tampilkan? Terlihat, Bu. Kelihatan, Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Sudah terlihat, Bu. Oke, bagus. Nah, Bu. sudah Ibu jelaskan kalau ini ada salah satu gangguan yang ada di sistem pencernaan. Oke, kita akan bahas lebih dalam. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui kegiatan menyimak video, diskusi, kajian literatur, dan observasi, kalian dapat mengidentifikasi berbagai penyakit dan upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan penelusuran dan observasi, kalian dapat membuat suatu artikel tentang penyakit atau kelainan pada sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Baik, kita simak dulu videonya nih. Sudah? Belum, Ibu. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. Bu. Air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bo. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu. Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bong. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian bumbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada bumbai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda.
Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Nah, baik. Nah, itu tadi anak-anak. Baik, itu tadi video tentang gangguan pada sistem pencernaan. Nah, pada pembelajaran selanjutnya, kegiatan kita ini adalah menelusuri atau mengumpulkan data dari anggota keluarga kalian sendiri yang mengalami gangguan pada sistem pencernaan. Selain itu, kalian juga harus menganalisis bagaimana gejalanya, kemudian pengobatannya, kemudian pencegahannya. Bukan hanya satu, tapi juga beberapa penyakit lainnya. Paham yang Ibu maksud anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya, Bu, paham. Bu. Baik, kalau begitu ini sebentar, Ibu kasih contoh dulu. Kalau yang dari video tadi itu tentang penyakit apa sih yang dibahas? Diare. Diare, Diare, oke. Bu. Kalau diare tadi kalian sudah menyimak. Diare, Bu. Oke, betul. Kalau yang diare tadi kalian sudah menyimak, gejalanya apa sih? Buang air besar terus, Bu. Oke, salah satunya mencret, betul. Nah, nanti kalian telusuri anggota keluarga kalian yang mungkin mengalami gangguan pencernaan dari segi gejala, pengobatan, maupun pencegahannya. Baik, nanti jawabannya kalian cantumkan di LKPD. LKPD-nya sudah saya share lewat Google Classroom. Kemudian nanti setelah kalian mencari data, kemudian berdiskusi, menjawab LKPD, kalian satu persatu akan mempresentasikan hasil penemuan kalian. Baik, sekarang Ibu beri waktu 20 menit untuk tugas ini. Silahkan kalian kerjakan ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Iya, Bu. Oke. Ibu nilai keaktifan kalian. Kemudian nanti waktu presentasi juga Ibu akan nilai. Sudah selesai anak-anak? Sebentar lagi, Selesai, Bu. Bu. Baik, ya. Ya, Bu. Udah, Bu. Sebentar ya, kita tunggu. Yanti belum selesai. Kita beri waktu 5 menit lagi. Memang waktunya kurang 5 menit nih. Ya, sudah selesai, Bu. Oke, baik. Ibu tawarkan dulu nih. Mari kita presentasikan bersama. Siapa yang mau presentasi duluan? Oke, Budi silakan. Baik, Bu. Dari hasil penelusuran saya di rumah, mama saya itu kemarin sakit MAH, Bu. Oh iya. Ciri-cirinya lambungnya, perutnya itu perih, nyeri, kemudian mual, terus pusing, lalu dibawa ke dokter kan, Bu. Setelah sampai di dokter diberi obat, obatnya itu diminum sebelum makan, dikunyah, kemudian setelah makan beberapa waktu
minum lagi, tapi dikunyah lagi, Bu. Itu hasil pengamatan saya di rumah saya, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Mudi. Yang lain silahkan. Dian. Nah, ya Bu, kemarin Ya, Bu. itu di rumah saya itu kakak saya Bu, dia mengalami sembelit karena Oh, iya. beberapa hari itu dia tidak mau memakan sayur. Terus itu dia banyak aktivitas, tapi dia kurang minum, sehingga dia kesulitan untuk buang air besar. Jadi sama ibu saya itu Bu, kakak itu disuruh banyak makan sayur. Jadi beberapa hari ini sama ibu tuh dikasih sayur terus, sama juga disuruh minum yang banyak. Terus kalau misalkan dia terasa ingin buang air, itu nggak boleh ditahan Bu, katanya ibu. Jadi suruh langsung. Nah kakak itu kan terkadang itu asik tuh Bu main game, jadi dia menahan. Jadi makanya sering itu mengalami gangguan sembelit itu Bu. Iya, betul, betul. Betul. Barusan Mudi sudah menyampaikan gangguannya berupa sakit. Apa tadi Mudi? Halo? Dokter sakit emah, Bu. Oke, sakit mah. Kalau Dian tadi penyakitnya sembelit. Ada penyakit yang lain? Ada jenis penyakit yang lain mungkin? Oke, Yanti silahkan. Yanti belum di-mute kan, nggak dengar. Ya, Bu. Oh iya. Iya, lupa, Bu. Adik saya ini beberapa hari yang lalu sembelit, Bu. Gejalanya sama dengan kakaknya Dian. Dia kalau BAB itu keras, Bu. Kemudian susah, perutnya juga nyeri. Setelah dicek ternyata selama ini dia kurang apa ya Bu? Kurang makan buah Bu sama sayur, dan ternyata setelah diberi buah naga ya Bu ya, serta minum air yang putih yang cukup, juga makan sayur yang seimbang, alhamdulillah lancar lagi Bu BAB-nya Bu. Oke, iya. Berarti kalau sembelit itu gejalanya susah buang air besar. Kemudian cara mengatasinya dengan banyak makan buah dan sayur, betul. Sayur. Betul. Kemudian Intan, gimana Intan? Ya Bu, penelusuran hasil saya di rumah itu ponakan ada yang giginya tuh pada item-item Bu. Nah, oh iya. Terus suka ngeluh sakit sama tante saya dibawa ke dokter. Katanya giginya iya. Itu katanya karena cenderung kurang bersih Bu. Nah itu solusinya katanya harus lebih kebersihan. Terus Bu, ini dialami oleh saya sendiri Bu. Ini wasir Bu. Jadi ketika BAB Bu, cuman udah diperiksa ke dokter itu katanya masih gejala gitu Bu, belum parah gitu maksudnya Bu, katanya karena kurang suka makan sayuran gitu Bu. Jadi harus salah satu caranya agar tidak wasir lagi adalah memperbanyak makan sayur kata dokternya gitu Bu. Iya, betul. Iya, betul. Memang wasir itu adalah biasanya wasir itu adalah lanjutan dari sakit sembelit. Nah, biasanya diawali dari sembelit dulu, kemudian lama-lama bisa wasir tuh. Intan sering sembelit kah dulu? Iya Bu, soalnya saya nggak suka sayuran. Wah, iya. Baik. Nah, mulai sekarang berarti harus lebih banyak makan sayur, buah, dan minum air putih. Oke? Iya, Bu. Baik. Iya, Bu. Anak-anak ada lagi yang ingin menyampaikan hasil penelusurannya? Iya, Popon silahkan. Iya Bu, terima kasih.
Kalau Iya. tadi kata Intan yang wasir itu buah dan sayur, kata dokter kalau di daerah saya Bu, kalau yang sakit wasir itu obatnya itu biar lancar itu BAB-nya itu makan jengkol Bu. Oh, makan jengkol ya? Makan jengkol tuh lancar pencernaannya begitu Bu. Kenapa kok makan jengkol lancar? Kira-kira mengandung apa sih jengkol itu? Itu saya nggak tahu, cuma kalau di ini gitu Bu. Coba mungkin yang lain bisa membantu. Mungkin nggak? Mungkin mengandung serat, Bu. Oh, Nah itu mungkin kata nah, Abdullah betul. banyak seratnya mungkin. Iya, jengkol itu banyak mengandung serat juga sehingga bisa memperlancar pencernaan. Jadi makanan yang bisa memperlancar pencernaan itu adalah makanan yang banyak mengandung serat. Ya. Serat. Betul. Ada lagi yang ingin mempresentasikan hasilnya? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya rasa cukup. Mungkin salah satu dari kalian bisa menyimpulkan hasil penelusuran kalian hari ini. Abdullah mungkin? Baik, terima kasih Bu Guru. Ya, Iya, adapun silakan. hasil penelusuran yang saya lakukan dapat saya simpulkan bahwa gangguan sistem pencernaan di keluarga saya dan teman-teman pada umumnya itu pertama itu sakit gigi, yang kedua itu diare, yang ketiga sakit MA, yang keempat wasir. Mungkin begitu Bu Guru. Baik, terima kasih. Terima kasih Abdullah dan anak-anak sekalian. Nah, hari ini kalian sudah melakukan penelusuran tentang berbagai penyakit yang ada pada sistem pencernaan. Ditemukan beberapa penyakit di situ. Kemudian kalian juga sudah temukan bagaimana pencegahannya, gejalanya seperti apa, kemudian atau bagaimana pengobatannya. Nah, sebenarnya banyak sekali jenis penyakit yang ada di saluran pencernaan kita. Tapi saya cuma bahas sekilas aja karena tadi kalian sudah menelusuri, melakukan kajian dari berbagai literatur. Terlihat anak-anak? Terlihat Ibu Guru. Terlihat Bu. Terlihat Bu. Baik. Terlihat Bu. Iya Bu, terlihat. Oke. Nah, ada kolik tadi. Kolik itu ada rasa nyeri pada perut karena mengkonsumsi makanan yang mengandung zat yang merangsang, misalnya cabai, lada, dan jahe. Kemudian konstipasi tadi sudah dibahas. Kemudian diare juga tadi sudah dibahas. Kemudian serostomia itu adalah penyakit pada rongga mulut akibat produksi air liur yang sangat sedikit. Kemudian ada lagi juga malnutrisi. Malnutrisi itu gangguan kesehatan gizi. Kemudian ada karies gigi, tadi sudah dibahas. Kemudian ada disentri juga. Ada yang tahu perbedaannya disentri sama diare? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu Bu. Nggak tahu Bu. Kalau diare mencret terus, kalau disentri mules terus tapi sedikit keluarnya gitu Bu, bukan ya? Oke, betul. Saya lengkapi ya, kalau disentri itu fesesnya itu disertai dengan lendir dan darah. Dan penyebabnya itu adalah protozoa. Kalau diare itu penyebabnya bisa mungkin makan makanan pedas, kemudian karena bakteri juga bisa. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menganalisis juga bagaimana upaya mengatasi permasalahan yang ada pada organ pencernaan.
Nah, ini upaya umum untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Yang pertama adalah kita harus mengunyah makanan dengan baik. Nah, kalau kita mengunyah itu tidak boleh terburu-buru, supaya makanan yang kita kunyah itu benar-benar halus dan kita tidak tersedak. Biasanya kalau makanan masih kasar seringkali, apalagi kalau makannya sambil ngomong nih. Nah, kemudian yang kedua, konsumsi makanan yang berserat. Tadi untuk mencegah penyakit apa anak-anak? Sembelit, Bu. Oke, betul. Ini juga minum 8 gelas air per hari. Kemudian kita juga harus batasi asupan daging. Kenapa? Karena terlalu banyak kolesterol itu juga bisa menghambat proses pencernaan. Kemudian hindari makanan dan minuman yang terlalu dingin, karena biasanya makanan dan minuman yang terlalu dingin seringkali bisa memicu penyakit emah tadi yang disampaikan sama Mudi tadi. Kemudian yang keenam adalah makan secara teratur. Makan secara teratur itu juga menghindari penyakit apa anak-anak? Mah, Bu. Oke, betul. Kemudian yang selanjutnya adalah harus berolahraga secara teratur dan senantiasa menjaga kebersihan. Kalau mau makan harus cuci tangan. Cuci tangan, Bu. Nah, baik, anak-anak, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sebelum kita akhiri pelajaran kita, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Baik. Tidak ada, Bu. Ada, Bu, sudah Kalau jelas. tidak ada, oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya yang tanya nih. Saya mau adakan post test aja deh. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya bagikan linknya. Waktunya 5 menit. Silahkan. Baik, Bu. Siap, Bu. Baik, Bu. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagaimana hasilnya? Lebih Sudah, Bu. bagus atau kurang bagus dari pretestnya? Lebih Kayaknya bagus, saya benar Bu. semua, Sudah, Bu. Ada peningkatan, Bu. Sudah bagus, Bu. Saya benar semua, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, anak-anak, Nilainya 100. sebelum kita tutup, Ibu mau adakan refleksi bentar nih. Kira-kira selama kalian melakukan penelusuran atau bekerja kelompok atau berdiskusi dengan teman kalian, ada tidak kesulitan-kesulitan yang kalian alami? Hambatan-hambatan mungkin? Suka beda Paling pendapat, hambatannya, Bu. Bu. Iya, Bu. Oh, beda pendapat. Oke. Terus Selain Mudi ini- silakan. Karena Iya, Mudi. Iya, Bu. Maaf, Iya, suaranya Bu. kurang jelas. Apa? Ya, suka beda pendapat, Bu. Terus temannya ada yang apa, Bu? Geli kalau ngomongin penyakit, Bu. Jadi apa namanya? Ketawa aja, Bu. Oh gitu, iya. Baik, mungkin di pertemuan mendatang kita akan perbaiki lagi supaya nanti pembelajaran selanjutnya akan lebih baik. Baik, anak-anak, terima kasih atas kesempatannya. Nanti di pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah zat aditif. Kalian belajar ya materi itu sebelum kita ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Sebelum saya tutup, silahkan Mudi pimpin doa.
supaya pembelajaran kita hari ini benar-benar bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Silahkan Mudi. Baik Bu, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih. Sama. Alhamdulillah. Sudah kita tampil Ibu Alvin. Kepada teman-teman diperkenankan untuk memberikan tanggapan atas penampilan dari Ibu Alvin. Dipersilahkan. Baik Pak Abdullah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran Bu Alvin sangat bagus sekali. Mungkin tadi ada yang terlupa satu bagian, yaitu mengabsen anak-anak. Oh iya. Tadi kayaknya tadi itu terlupa. Yang kedua, di tujuan pembelajaran sebaiknya jangan pakai bahasa kalian. Kalau bisa ganti dengan anak-anak. Oh iya Bapak. Mungkin tadi itu ya terlupa sedikit. Mungkin cukup sekian masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas masukannya. Grogi sama-sama, campur Bu. lupa jadinya Pak. Oke, silahkan Bu Intan. Oke, tadi keren banget Ibu Alvin ya. Kalau yang saya amati itu runutannya tuh udah sesuai gitu ya, di pendahuluan semuanya ada cakupannya, termasuk yang paling menonjol itu maksudnya di bagian penutup gitu. Jadi Bu Alvin itu menunjukkan kompetensi kan di pada pelajaran selanjutnya gitu. Dimunculkan bahwa nanti pertemuan selanjutnya akan mempelajari tentang zat aditif. Jadi itu yang yang mencolok lah begitu di antara yang sebelum-sebelumnya. Iya, terima kasih Bu Intan. Ibu Maya silakan. Iya, terima kasih. Saya juga sependapat dengan Ibu Intan, bahwasanya pembelajaran yang dilakukan Ibu Alvin sangat bagus. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Karena di awal pembelajaran, karena ini sudah sebelum pembelajaran yang lalu sudah ada, jadi mengingatkan kembali gitu. Jadi setidaknya anak-anak adalah yang diingat dari pembelajaran sebelumnya gitu kan. Dan di akhirnya juga diingatkan kembali untuk pembelajaran selanjutnya apa gitu, sehingga anak-anak bisa mempersiapkan dirinya untuk pembelajaran selanjutnya. Kira-kira saya juga berikan pokoknya penilaiannya bagus lah untuk Ibu Alvin. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Maria, terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Yang pasti pembelajaran saya untuk yang saat ini masih banyak kekurangannya menurut saya. Masih ada dari teman-teman yang lain untuk memberikan tanggapan atau masukan? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjutkan ke peserta berikutnya.